Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ij'al hadha fi mizan hasanatina yawmal qiyamah. اللهم لا تدع منا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, beserta disebut gelar kecil pun tak dipanggil namanya, kita yang berhadir pada umumnya di rumah Allah yang penuh berkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan permintaan dari pihak masjid, tema kajian kita pada subuh ini ada dua hal. Pertama, apa saja amaliyah atau amal yang terbaik kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi dari tanggal 1 bulan Zulhijjah yang kita mulai dari hari Selasa kemarin sampai nanti tanggal 10 pas hari raya kita, apa saja amalan-amalan yang terbaik untuk kita lakukan. Kemudian yang kedua, kalau masih tersisa, kita lanjutkan dengan tema tentang kaifiyat atau tata cara salat Idul Adha. Ini yang diminta oleh pihak pengurus. Setelah ini request. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dari tema yang pertama, yaitu apa saja amalan yang itu dianjurkan oleh baginda Nabi atau syariat kita untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bolak-balik hadis atau sunnah Nabi ataupun Al-Quran ataupun buku-buku para ulama kita yang memperbincangkan masalah ini, maka setidaknya ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum itu mari kita lihat sejauh mana keunggulan atau keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hari-hari istimewa atau tidak? Nah ini dulu. Dan istimewanya ada kaitan dengan anjuran beramal ibadah. Jangan bulan hari ini biasa saja. Untuk menjawab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sudah menjelaskan keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada dalam Sahih Al-Bukhari. Tidak tanggung-tanggung. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini: "Mal amalu fi ayyami afdal minha fi hadhihi." Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Nabi mengatakan tidak ada amalan-amalan yang bisa mengunggulinya. Jadi amal-amal ibadah selain dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu tidak bisa mengungguli keistimewaan beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan gabungan bulan Ramadan pun tidak bisa. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi kalau dibandingkan dengan beribadah di lain hari, maka beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu ratingnya tertinggi, Bapak Ibu. Maka Nabi mengatakan, "Mal amalu fi ayyamin afdalu minha." Tidak ada amalan yang mengungguli amal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mendengar itu, ada sahabat yang lain, "Walal jihadu ya Rasulullah." Jadi bayangan para sahabat itu, Bapak Ibu,
jihad itu terbayang oleh mereka adalah nilai yang tertinggi, ibadah yang tertinggi. Dan itu bisa kapan saja, kecuali bulan-bulan yang diharamkan berperang. Maka sahabat waktu itu bertanya, wahai Rasul, kalau engkau mengatakan tadi tidak ada amalan yang lebih baik, lebih unggul selain dari ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, apakah itu termasuk berjihad? Apakah juga bisa mengungguli jihad, wahai Rasul? Pergi berperang melawan musuh Allah di medan perang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walal jihad, termasuk juga jihad akan kalah. Jihad juga tidak bisa mengungguli tingginya atau kualitas dari ibadah yang kita lakukan di 10 hari bulan pertama. Kecuali kata Nabi. Jadi ada pengecualian juga. Cuman pengecualian Nabi ini berat. Apa kata Nabi? Illa rajulun kharaja liyukhatira bi nafsihi wa mali falam yarji' bi syai'. Kata Nabi, sekalipun jihad itu juga kalah kalau dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan di 10 hari bulan pertama. 10 hari bulan Zulhijjah. Kecuali kata Nabi, jihadnya itu gambarannya dia pergi berperang bawa harta, bawa nyawa, bawa badan, dan baliknya tak bawa apa-apa, artinya meninggal. Bawa harta, bawa badan, pulangnya dalam artian ya tak balik-balik lagi, nyawa tak dibawa, harta pun habis. Nah kalau seperti ini kata Nabi barulah. Artinya kalau dia menang di medan perang, pulang dengan selamat, harta taruhlah habis, tapi badannya selamat, nah ini tidak bisa. Lebih hafdal, lebih tinggi rating atau nilai orang yang beribadah yang dilakukan di 10 hari bulan Zulhijjah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita berada pada kesempatan, pada waktu yang sangat mulia. Amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ternyata nilainya luar biasa. Baca Quran yang kita lakukan di 10 hari bulan Zulhijjah, 10 hari pertama, itu nilainya lebih tinggi dari baca Quran di hari-hari yang lain, termasuk membaca Quran di bulan Ramadan. Apatah lagi berjihad di hari-hari yang seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang menggambarkan kepada kita bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini bukan hari kaleng-kaleng. Sebagaimana beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu membuat nilai ratingnya tinggi, kebalikannya juga sama. Mencuri di hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu juga dosanya lebih tinggi daripada mencuri di hari-hari yang lain. Begitu. Sama dengan tempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada tempat yang di situ dilarang kita bermaksiat. Tapi kalau kita lakukan di situ, maksiatnya dalam artian dosanya akan berlipat ganda. Mencuri kan dilarang Pak, mau di tanah haram, di Mekah, di Madinah, mau di sini sama dilarang. Tapi ketika melakukan pencurian, kita mencuri di tanah haram, Mekah atau Madinah, itu dosanya berlipat ganda. Apa yang membuat seperti itu? Kemuliaan tempat. Kemuliaan tempat. Maaf contoh yang mungkin agak sedikit. Boleh tak bercarut di luar masjid Pak? Bercarut, boleh tak? Tidak boleh. Di masjid? Itu. Menghina orang di luar masjid tak boleh. Dalam masjid juga tak boleh. Tapi kalau dilakukan di masjid, itu lebih besar. Karena maksiat itu dilakukan di tempat yang mulia. Umpamanya lagi. Bahkan dengan orang sekalipun. Orang ini biasa.
Kalau kita lakukan sesuatu yang menyakiti dirinya, berdosa kita. Tapi ada orang yang karena dia mulia dibanding orang ini, maka apa yang kita lakukan pada orang ini yang juga menyakiti ini, itu juga dosanya bisa lebih besar. Kita sakiti hati orang-orang biasa, ya berdosa. Tapi coba sakiti hati orang tua kita, itu dosanya lebih lagi. Sehingga para ulama kita mengatakan definisi durhaka pada orang tua itu adalah ketika kita menyakiti orang lain, itu dianggap dosa kecil. Lalu ketika itu kita lakukan kepada orang tua, jadi dosa besar. Bedanya orang saja. Ini orang, si Budi ini orang, yang ini orang tua kita, ayah ibu. Perbuatannya sama. Cuman bedanya kalau dilakukan pada si Budi ini, itu terhitung dosa kecil kita lakukan. Tapi kalau kita lakukan pada orang tua kita, ayah ibu, dosa besar. Nah, begitu perumpamaan. Jadi ada waktu-waktu yang kalau kita beribadah di situ, pahalanya berlipat ganda. Ada tempat-tempat yang kalau kita lakukan ibadah di situ, pahalanya berlipat ganda. Ada hal-hal yang kalau kita lakukan pada orang-orang tertentu, pahalanya juga lebih banyak. Sebaliknya, ada tempat yang kalau kita melakukan satu jenis dosa di situ, dosanya juga berlipat ganda. Ada waktu yang kalau kita lakukan maksiat di situ juga dosanya berlipat ganda. Jadi tempat, waktu, dan orang ini penting kan? Jadi hari-hari mulia bulan Ramadan, apalagi 10 pertama bulan Zulhijjah, atau di bulan-bulan haram namanya, bulan-bulan yang di situ disebut bulan haram. Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram dan Safar, Rajab. Ini bulan-bulan haram. Itu bulan-bulan mulia, Pak. Kita sangat dianjurkan juga beribadah di situ. Kalau kita bermaksiat di hari-hari itu, di hari-hari mulia ini, siap-siap dosanya juga melebihi dosa kalau kita lakukan hal yang sama di hari-hari biasa. Ya, ada 3 yang mesti kita paham: waktu, tempat, dan orang. Menghina orang biasa berdosa, tapi coba hina orang-orang yang itu ternyata walinya Allah, ulama, orang soleh, itu lebih dahsyat dan dosanya. Tambah lagi Nabi mengatakan man adza waliyan min awliya, siapa yang menyakiti satu orang wali dari wali-waliku, orang soleh, kita sakiti dia, kita akan mendapatkan sanksi yang lebih berat kalau kita menyakiti orang biasa daripada menyakiti orang biasa. Apa sanksinya? Kata Nabi dalam hadis qudsinya itu, saya akan mengumumkan perang terhadap orang yang menyakiti wali-wali. Bukan berarti menyakiti orang lain tak berdosa. Tapi ketika menyakiti orang-orang khusus, maka resikonya juga lebih besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita sekarang berdasarkan hadis sahih dalam Sahih Bukhari ini, kita berada pada hari-hari yang di situ Allah lipat gandakan pahala. Jadi begini Bapak Ibu, kalau tak mau beribadah, tidak usah bermaksiat. Nah, itu intinya. Kalau tak mau bantu orang, jangan ganggu orang. Nah, itulah contoh. Kalau tak mau juga kita beribadah di hari-hari mulia ini, ya sekurang-kurangnya jangan bermaksiat. Itulah. Ini sudahlah tak mau beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Membuat dosa kan paling fatal. Oh Ustaz, saya tak sanggup beribadah ini dan itu di hari-hari ini. Oke, tak salah. Tapi jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Nah, pegang itu. Tak sanggup nanti melakukan ibadah-ibadah yang kita akan sampaikan. Oke, tidak masalah. Tapi jangan bermaksiat.
tidak bisa bermanfaat untuk orang, paling tidak jangan membahayakan orang. Itu ya, itu kaidahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat apa saja amalan-amalan yang dianjurkan kita untuk melakukan. Pertama, berpuasa. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah kita dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa yang biasa kita lakukan itu puasa Arafah tanggal berapa? 9. Kalaupun kita tak puasa di tanggal 1 sampai tanggal 8, setidaknya tanggal 9 nanti kita puasa, namanya puasa Arafah. Jadi tanggal 9 nanti, satu hari sebelum Lebaran, yang kita sebut dengan hari Arafah, itu disunatkan sekali kita untuk melakukan ibadah puasa yang disebut dengan puasa Arafah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keutamaan puasa Arafah. Apa kata beliau? Beliau ditanya oleh salah seorang sahabat. Apa kata sahabat itu? Ara'aita siyama Arafah. Wahai Nabi, bagaimana pandanganmu tentang puasa di hari Arafah? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ahtasibu indallah an yukaththira as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Kata Nabi, menurut saya, ini beda antara kita dengan Nabi. Sama-sama mengatakan menurut, bedanya kalau Nabi itu menurutnya itu pasti benar dan itu berdasarkan wahyu. Kalau menurut kita bisa dari setan, bisa dari malaikat. Jadi kata Nabi, menurut saya berdasarkan wahyu, puasa Arafah itu keutamaannya adalah menggugurkan dosa tahun yang lalu dan tahun ke depan. Nah begitu. Jadi ini keunggulan puasa Arafah. Kemudian yang kedua, puasanya puasa biasa. Tak ada sebutan khususnya, nggak ada. Itulah dia puasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 8 Zulhijjah. Kayak sekarang ini. Mau puasanya setiap hari dari tanggal 1 tanggal 8 silakan. Oh mungkin karena pekerjaan kita sangat membutuhkan energi. Ya sudah, selang-seling kalau bisa. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 tidak, tanggal 3 puasa. Oh malas Ustaz, ya sudah sehari 2 hari aja. Ya, lapang dan tidak ada paksaan. Saya puasa Arafahnya Ustaz, monggo silakan, merampok. Tidak ada masalah. Tapi setidaknya dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya jangan ada nggak puasa. Paling tidak pas puasa Arafah orang puasa. Jadi ibadah pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah berpuasa. Tanggal 9 Zulhijjah kita puasa Arafah. Tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah usahakan ada beberapa hari kita berpuasa. Kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa, itu lebih bagus. Mana dalil yang menunjukkan bahwa ada anjuran berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah? Kalau tanggal 9 sudah tadi namanya puasa Arafah. Kalau dari tanggal 1 sampai 8 apa dalilnya? Dalilnya Bapak Ibu, hadis Nabi dalam Sunan Abu Dawud. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hadis ini menggambarkan fiil atau perbuatan Nabi. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'atil hijjah. Dulu dalam hadis ini disebutkan, ini kata beberapa orang istri Nabi yang menceritakan, dulu Nabi itu pernah puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Nabi itu kata beberapa orang sahabat istri Nabi itu pernah melakukan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini dalil yang menunjukkan bahwa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 di Zulhijjah itu disunnahkan. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memperbanyak takbir, tahmid dan tasbih. Allahu Akbar,
Subhanallah, walhamdulillah. Takbir, tahmid, dan tasbih. Mulai dari tanggal 1. Mulai dari tanggal 1 sampai nanti habis tanggal 13 itu. Tanggal 10. Sampai tanggal 13 yang kita sebut dengan hari tasyrik. Jadi dianjurkan kita memperbanyak takbir, tahmid, tasbih mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti sholat asar di hari ke-13 atau hari terakhir yang disebut dengan hari tasyrik. Kita biasanya kapan Pak? Takbir itu yang kita amalkan. Mulai maghrib lebaran kan? Nah, mulai sekarang dirubah supaya tidak heboh, ya diberitahukan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, takbir di hari raya Idul Adha itu mulainya Bapak Ibu subuhnya hari Arafah. Kayak sekarang lah. Ini terhitung hari Arafah nih. Maka subuh tadi, habis sholat subuh ini, imam itu dia mulai bertakbir. Nah, dan itu kalau bisa diberitahukan ke jamaah dulu, pernah heboh. Karena kasusnya saya pernah alami Pak. Itu di kampung saya sendiri saya buat. Jadi tanggal 9 berarti. Subuh tanggal 9 Zulhijjah. Ketika jemaah haji sedang wukuf di Eropa, saya jadi imam sholat subuh. Niat saya memang dari rumah ingin mengamalkan sunnah ini. Pergi ke masjid setelah subuh, saya jadi imam. Habis salam, saya bantai langsung takbir. Apa kata jamaah belakang? Ustaz, kata dia. Belum lagi lebaran katanya. Ya, karena kita sudah siap. Nggak ada berhenti, lanjut aja. Diulang lagi, dicolek bahu saya. Ustaz. Mungkin dikiranya saya salah. Akhirnya daripada 3 kali dicolek, ya saya bilang segini kan, nanti. Saya lanjut. Setelah selesai takbir, sebelum jemaah sudah pergi, saya ingatkan dulu bahwa nanti habis ini saya akan sampaikan. Nah setelah itu baru saya sampaikan dasarnya, dalilnya. Jadi dalam mazhab kita sendiri, mazhab Imam Syafi'i, anjuran untuk bertakbir di masjid, di luar masjid, takbir namanya takbir mutlak namanya. Takbir muqayyad, habis sholat itu, setiap habis sholat 5 waktu kita dianjurkan bertakbir. Kapan? Mulai terhitung dari subuh hari Arafah. Kalau puasa Arafah itu 1 hari sebelum Lebaran, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, subuhnya. Kalau mencontohkan langsung ya tadi subuh ini habis sholat tadi salam imam langsung bertakbir. Kemudian jemaah bukan maghrib Lebaran. Kalau besok Lebaran bukan maghrib nanti mulainya enggak, tapi dari start dari subuh. Saya tak tahu apa sudah diamalkan. Sudah diamalkan Ustaz? Pas maghrib ya. Nah itu berarti itu standar biasa ya. Jadi kalau mau mulai nanti sampaikan ke jemaah. Tapi mudah-mudahan ini sudah sampai. Mulainya nanti. Paling nanti orang sekitar ini, kirain nanti kita mau lebaran nih. Tapi kalau bisa sampaikan aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, dari tanggal 1 Zulhijjah itu gimana Ustaz? Dalam mazhab Imam Syafi'i juga dianjurkan bertakbir dari tanggal 1 Zulhijjah, Pak, dari Selasa kemarin. Cuman takbirnya itu dianjurkan hanya ketika melihat hewan ternak atau mendengar suara hewan ternak. Kalau sini jarang nih hewan ternak. Anggaplah umpamanya nanti siang ini kita ke kawasan yang di situ ada hewan ternaknya, sapi, kerbau, kambing. Pas lagi bawa mobil nampak kerbau tuh. Allahu Akbar. Dianjurkan kita bertakbir. Penyamba mic pula keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau mendengar suara binatang ternak. Pas lagi berkendaraan,
di daerah situ ada kerbau, bunyi kerbau itu Pak. Dianjurkan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi mazhab yang lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak mesti, tak mesti kita bertakbir dari tanggal 1 Zulhijjah itu hanya ketika melihat hewan ternak atau mendengar suaranya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalilnya mana? Dalilnya hadis Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-'asharah. Kata Nabi, tidak ada hari-hari yang ibadahnya di situ lebih utama, lebih baik dibanding hari lain. Lalu apa kata Nabi dalam hadis ini? Fa'aksiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Maka perbanyaklah di 10 hari pertama Zulhijjah itu bertahlil. La ilaha illallah itu diperbanyak. Takbir, bertakbir. Dan tahmid, membaca alhamdulillah. Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Perbanyak. Hadis yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini langsung dipraktekkan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Beliau, dua orang ini ketika sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke pasar-pasar sambil bertakbir. Jadi dua orang sahabat tadi, Ibnu Umar dan Abu Hurairah, kalau sudah 10 Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1, 2, seterusnya, mereka datang ke pasar, kemudian mereka berdua mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika orang-orang yang di pasar mendengarkan dua orang ini bertakbir, yang lain pun ikut bertakbir. Jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu evaluasi juga. Bagi Bapak Ibu yang pernah ke Arab, pasti akan merasakan bedanya Idul Fitri, Idul Adha antara di Arab dengan kita. Coba Bapak Ibu, mana yang terasa meriah atau lebih meriah, Idul Fitri atau Idul Adha di negara kita? Idul Fitri, dijamin kan? Nah, kalau di Timur Tengah, saya di Mesir Pak, 5 tahun, akan lebih terasa meriah, syiarnya begitu terasa kalau Idul Adha. Idul Fitri itu Pak, kayak nak lebaran aja. Habis puasa, so Idul Fitri kita. Paling-paling selamat, selesai. Habis itu kayak tak lebaran aja, Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha Pak, oh itu meriah, itu syiarnya nampak betul. Saya heran juga, ini Nusantara kita yang berbeda atau bagaimana ya? Atau ini tergantung daerah pula? Ternyata tidak Bapak Ibu. Memang kalau kita lihat, hari raya yang semestinya lebih meriah itu Idul Adha, bukan Idul Fitri. Bukan berarti nanti pas Idul Fitri kita nyantai, tidak. Yang Idul Adha ini lebih kan, meriahkan lagi. Ini tidak, takbirnya Idul Fitri lebih terasa Bapak. Takbir di Idul Fitri itu terasa lebih besarnya, lebih apa namanya, lebih bergema, bergaung. Pas Idul Adha, terbalik rasanya. Sementara takbirnya Idul Adha kapan Pak? Lebih lama kan? 3 hari tasyrik itu jelas itu. Tambah lagi pas hari tanggal 10 itu. Tambah lagi pas Arafah. 3 tambah 2, 5 hari ini justru semestinya takbir itu berkumandang di mana-mana. Nah, ini enggak. Nah, ini yang memang ini evaluasi bagi kita Bapak Ibu. Jadi hadirkan, terutama nanti imam masjid kita, jangan pernah lewatkan takbir setelah sholat fardu.
meriahkan betul, kuatkan volumenya, besarkan, sehingga di mana-mana takbir itu berkumandang. Jadi nuansa Lebaran itu harus lebih terasa di Idul Adha. Takbir di Idul Adha sangat lebih berkesan seharusnya. Bahkan liburnya mana lebih banyak, Pak? Mana lebih banyak liburan Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Fitri. Nah itu. Jadi karena memang lingkungan kita lebih lebih memberatkan pada Idul Fitri, jadi Idul Adha ini kayak, nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah Idul Adha di Timur Tengah itu nuansanya terasa betul. Tapi Idul Fitri kayak tak seperti tak Lebaran aja, Pak. Rindu kita jadinya dengan Lebaran di kampung. Nah, itu beda. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, amalan berikutnya adalah bagi peserta kurban. Bagi peserta kurban yang sudah mendaftar, duit sudah dikasih, berarti sudah ada keinginan untuk berkurban. Bukan hanya keinginan saja, sudah ditunjukkan. Dianjurkan untuk tidak menghilangkan bulu-bulu yang ada di badan. Ini ibadah juga. Yang kedua, kuku jari tangan, kuku jari kaki. Yang ketiga, kulit, bahkan seluruh bagian dari tubuh, mau kulit, mau kuku, mau bulu, dianjurkan untuk tidak dihilangkan. Jadi kata ulama kita, Bapak Ibu, di hadis itu disebutkan dua saja, kulit, kuku. Tiga, kulit, kuku, bulu. Tapi para ulama kita mencoba diresapinya hadis ini, dicermati lagi. Sehingga para ulama kita mengatakan seluruh badannya ini. Jadi kalau ada jerawat di sini Bapak ya, selagi tak menyakiti biarkan aja dulu. Penjerawat muku Bapak. Ya kan? Ingat kita ada sudah daftar berkurban, duit dikasih. Sabar ya dulu. Nanti aja dibuang. Jadi bukan bulu saja, bukan kuku saja, kulit juga Pak. Dan itu ada hadisnya. Jadi yang disebutkan di hadis itu kulit, kuku, bulu. Nah, ini tiga nih disebut Nabi nih. Tapi para ulama kita memahami sepertinya maksud Nabi itu bukan terbatas tiga nih saja, tapi juga seluruh bagian yang ada di badan. Tahan dulu, jangan dibuang sampai nanti hewan kurban kita disembelih. Ketika hewan kurban kita sudah disembelih, barulah kita ya mau buang nanti silakan. Kuku udah panjang, dah hitam-hitam pula, potonglah. Biasanya kumis dicukur, sekarang udah panjang, cukurlah. Tapi ini lagi-lagi Bapak Ibu, ini anjuran sunat saja. Artinya apa? Kalau kita mau mengamalkan silakan nancak berpahalu. Tapi kalau tak mau, risih ya Ustaz. Saya orangnya kalau kuku ini pantang nampak panjang dikit saya potong, ya sudah. Tapi Bapak Ibu melewatkan suatu hal yang sangat-sangat berpahala dalam agama kita. Nah, jadi kuku, bulu, kulit itu pada diri orang yang berkurban. Ada sebagian orang Bapak Ibu dipahaminya itu hewan kurban. Jadi kan ada hadis Bapak Ibu, Nabi mengatakan idza raaitum, apabila kalian sudah melihat hilal bulan Zulhijjah, muncul dan nampak, artinya sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang kalian mau berkurban, tanggal 1 Zulhijjah sudah muncul, kemudian kita mendaftar jadi peserta kurban, maka pesan Nabi apa? Falyumsik an sya'rihi wa alfari, maka tahanlah kuku dan bulu di bulunya. Ada orang mengatakan kuku dan bulu itu maksudnya kata dia kuku dan bulu hewan ternak yang sembelih, yang mau sembelih. Kalau kabo ada kuku Pak, kerbau ada kukunya enggak? Anggap aja ada.
Kuku kerbau itu tak boleh katanya. Bukan kuku orang yang mau kurban. Bulu kerbau itu tak boleh dihilangkan, bukan bulu kita katanya. Kalau ada yang berpendapat yang menyampaikan seperti ini, abaikan saja. Kuku, bulu, kulit yang dimaksud adalah milik orang peserta kurban. Jadi orang yang mau berkurban ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah dianjurkan untuk tidak menghilangkan kukunya, kuku dia, bukan kuku hewan kurban. Bulu-bulunya, bukan bulu hewan kurbannya. Kulitnya, bukan kulit hewan kurban. Nah, ini mana tahu. Kadang-kadang ada ustaznya leneh, Pak. Modal pandai mota aja. Tapi otak kosong. Ada. Itu kami yang tahu. Dan mana dapatnya? Disampaikannya ke jemaah. Nanti kami juga lah yang memperbaiki. Yang rusak-rusak kami juga memperbaiki. Ada model begini oknumnya. Entah mana dapatnya, entah dari mana. Dia sampaikan apa yang mau dia bilang tanpa dia perhatikan. Betul tak seperti itu dalam agama kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang terakhir, amalannya Bapak Ibu adalah berkurban. Jelas. Mulai tanggal 10 sampai tanggal 13, disitulah waktu kita dianjurkan untuk berkurban. Jadi tidak tanggal 10 saja. 10, 11, 12, 13. Kalau mau bikin bergerombang, boleh juga. Gelombang 1 itu tanggal 10. Buka lagi pendaftaran. Ini orang-orang yang duitnya tersimpan aja, yang udah cash aja apa-apa. Tanggal 12 Zulhijjah. Tapi jarang orang buat. Biasanya sudah dibuat tanggal 10 saja. 11, 12, 13 itu menikmatinya saja. Randang daging kabau, sup dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dia amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk melakukannya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada pertanyaan, Pak? Tak ada. Yang mau bertanya. Kasih door prize saja, kasih kupon lebih di kurban nanti banyak bertanya. Ada, Pak? Tidak ada. Baik, kalau tak ada, tidak usah paksa. Izin Pak Ustaz. Ini dari kalau mau dari Menteri Agama ini kan hari raya ini itu hari Kamis. Ya. Kemudian di Mekah hari Selasa. Ya. Dari Indonesia kabarnya semestinya sudah hari raya Arafah. Sedangkan kita hari rayanya itu Kamis. Kita kan yang mau ngambil status Zulhijjah itu semestinya sudah puasa. Ya. Jadi yang jadi soal itu hari apa sebenarnya ukuran 9 Zulhijjah. Baik. Perbedaan di Idul Fitri ternyata merambat juga perbedaan di Idul Adha. Nah, patokannya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Patokannya adalah lagi-lagi ya hilal bulan Zulhijjah. Bukan Arafah, Pak. Kalau sempat nih, binauzubillah ya. Tak ada orang pergi haji. Tidak ada orang wukuf di Arafah. Kalau sempat itu terjadi. Terus apa kita nggak puasa Arafah? Patokannya adalah sama dengan Idul Fitri juga, sama dengan Ramadan. Hilalnya, hilal itu kan anak bulan. Kapan terlihatnya anak bulan Zulhijjah? Nah, ini penyebabnya Bapak Ibu. Bukan ikut selera ormas ini tidak. Masing-masing negara yang situ mayoritas umat Islam, bahkan yang minoritas itu mencoba untuk mengintip awal bulan itu, sama seperti di awal bulan Ramadan kan diintip, tengok pakai teropong dan semacam. Nah, persoalannya adalah ada negara yang mereka mengklaim melihat anak bulan Zulhijjah di hari ini, sementara dengan negara lain mengklaim tak melihat. Nah, yang tidak melihat tentu bulan
bulan Zulhijjah sebelumnya? Sebelum bulan Zulhijjah? Ah, Zulqa'dah. Maka disempurnakanlah bulan Zulqa'dah jadi 30. Tak ada bedanya dengan Ramadan, Pak, yang kita hirup pikuk itu. Ya kan? Tak nampak hari ini diintip bulan awal bulan Ramadan tak nampak. Berarti Sya'bannya digenapkan jadi 30. Gitu juga diintai awal bulan Zulhijjah itu tak nampak. Maka digenapkanlah, ditambahlah harinya jadi 30 bulan Zulqa'dah. Tapi bagi negara yang melihat berdasarkan ilmu sains segala macam, nampak? Ya sudah, berarti besoknya itu datang tanggal 1. Perbedaan dalam mengintip bulan ini berefek juga pada Idul Adha. Maka pertanyaannya dari Pak Imam, patokannya apa sih Ustaz? Patokannya adalah nampak atau tidaknya awal bulan atau anak bulan Zulhijjah. Saudi mengintip bulan juga di anak bulan. Kita juga mengintip anak bulan. Bedanya Pak, mengintip awal bulan Ramadan dengan awal bulan Zulhijjah itu tak sama ramainya, tak sama hiruk pikuknya. Kalau awal Ramadan kan terasa betul tuh, TV-TV menyiarkan langsung ada sidang isbat bulan. Pas Idul Adha, penentuan awal bulan Zulhijjah, mengintip anak bulan Zulhijjah, tak seseru yang itu. Nah itu aja. Nah, hasil pengamatan anak bulan yang dilakukan oleh Arab Saudi berbeda. Lebih dulu mereka melihat dibanding kita. Atau mungkin kita nggak melihat, saya nggak begitu juga memantau. Tapi yang jelas ketika keputusannya berbeda, berarti itu efek dari hasil pengamatan anak bulan. Jadi mau Arab Saudi, mau tidak Saudi Arab, mau Indonesia mau tidak, patokannya adalah hilal bulan Zulhijjah. Nah, kalau terjadi perbedaan dan sekarang ini kan berbeda nih Pak. Maka solusinya adalah ikuti pemerintah. Sangat-sangat ironis kalau satu rumahnya berbeda. Bayangkan Pak, dan ayahnya ikut Arab Saudi, dan omaknya ikut Nusantara, ikut negara plus 62 negara Indonesia. Itu sangat ironis dan sangat menyedihkan. Kalau perbedaan antar negara itu masih wajar dan itu terjadi dulu. Tapi kalau sudah perbedaan yang merembes ke setingkat kakak, setingkat keluarga, rumah, Pak, itu memang sudah parah itu perbedaan. Maka untuk menyatukannya tak ada yang lain kecuali dengan mengikuti keputusan pemerintah. Tak ada lebih dari itu. Mau ikut ormas apapun pemerintah, tinggalkan dan tanggalkan. Disitulah kita menunjukkan bahwa kita taat kepada waliul amr. Kadang-kadang pas masalah lain ya kita harus mentaati wali amr. Jangan jadi orang khawarij, pemberontak, teroris. Pas hari raya Idul Fitri, Idul Adha, penentuan Syawal, penentuan Ramadan, negara lain yang diikutnya. Tidak usah. Ikuti keputusan pemerintah kita. Tapi kita puasa Arafahnya ketika orang jemaah haji sedang berlebaran misalnya. Ini patokannya bukan lebaran di sana, bukan Arafah di sana, Pak. Awal bulannya kapan? Kalau pas, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, patokannya awal bulan Zulhijjah. Maka tadi saya katakan, kalau sempat terjadi, tidak ada orang pergi haji, tidak ada orang wukuf di Arafah, atau kita nak puasa. Tidak. Mau ada orang wukuf di Arafah atau tidak, kita tetap puasa Arafah. Karena saya pernah baca juga, katanya patokannya standarnya puasa Arafah katanya. Puasa Arafah disebut puasa Arafah kenapa Pak? Karena orang jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Orang haji dia wukuf di Arafah. Nah, kita puasa saat itu. Karena puasanya itu berkaitan dengan
atau katakanlah pas orang haji wukuf di Arafah disebutlah puasa Arafah. Itu tidak berlaku setiap kali harus begitu. Pada umumnya yang sering terjadi jemaah haji sedang wukuf di Arafah, puasa Arafah gitu. Itu pada umumnya. Tapi ketika terjadi perbedaan, orang jemaah haji wukufnya hari ini, kita besok puasa Arafah, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Asal itu hasil dari pengamatan bulan yang ada di wilayah. Nah, termasuklah Idul Adha-nya Bapak. Dia kan tak mungkin buat ditarik jadi satu hari puasa Arafah situ, Lebaran situ kan tak mungkin kan. Kalau sudah penentuan awal Zulhijjah sudah berubah, sudah berbeda, dipastikan puasa Arafah tidak serentak, kemudian Lebaran juga tidak serentak. Itu sudah konsekuensi. Nah, yang jadi perhatian kita Bapak Ibu, cukuplah perbedaannya itu antar negara saja. Jangan dibawa, jangan diperlebar lagi perbedaannya sampai ke rumah. Jadi bagi kita yang kepala keluarga, bikin keputusan yang tegas. Rumah kita puasa Arafah, Idul Adha ikut pemerintah, selesai. Kalau bisa Pak RW, Pak RT bikin juga itu. Boleh Pak. Pak RT, Pak RW kan perwakilan dari pemerintah juga. Rapat RT RW pokoknya, undang ustadz segala macam. Gimana nih supaya RT RW kita ini tidak ada masalah, tidak ada rapat, bikin regulasi, himbauan gitu. Kalau bisa langsung himbauan wajib seluruh warga yang ada di wilayah RT ini RW ini tidak boleh lebarannya tidak ikut pemerintah. Itu seharusnya. Jadi seragam. Tanggal lah ormas tuh akan dibawa ke Serubun. Ya, mana yang lebih besar, ormas atau negara kita Pak? Mana yang lebih tinggi, ketua ormas atau presiden? Lebih tinggi lah presiden. Ormas itu di bawah. Nah, tinggalkan saja. Mau itu ormas kita ternyata yang sama diambil oleh pemerintah, atau bukan ormas kita, sudah campak. Yang kita ikuti adalah keputusan pemerintah berdasarkan ilmu, berdasarkan ijtihad para ulama. Demikian Bapak. Jadi silahkan di PRT, PRW segala macam himbauan yang sifatnya mengikat. Kalau bisa gini Pak, siapa yang Idul Adha tidak sesuai dengan keputusan pemerintah, tidak akan kami berikan daging kurban apanya Allah. Pasti Bapak diyakinkan. Ya kan? Siapa yang berhari Lebaran Idul Adha tidak sesuai dengan keputusan pemerintah, kami tandain rumahnya, tidak akan kami berikan daging kurban. Coba suami itu Pak, dijamin kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya 5 tahun di Arab Saudi Pak, di Mesir. Nah, ada yang berbeda-beda tuh Pak. Seragam orang. Kita nintalah, heran kita kadang-kadang. Lebih ahli pula orang Arab lagi kita lagi. Bahasa saja bahasa Arab, ini bahasa Quran. Pas Idul Fitri, akur aja orang tua. Idul Adha, seragam serentak. Tiba di awak, mungkin terlampau demokrasi buat awak tuh. Terlampau demokrasi, akhirnya ini persoalan kita. Di orang Arab tuh heran juga, apalah yang ada di kepala orang Indonesia. Silakan nanti Pak RT RW buat seperti itu. Boleh, berdosa, tidak berdosa, mana pula berdosa. Tujuannya menyatukan. Tujuannya kan menyatukan. Nah, pilihlah mau daging kurban atau mau duluan apa? Duluan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Silahkan. Nah, ini penting Bapak Ibu yang terhormat. Baik, ada pertanyaan? Ada. Masih ada waktu? Baik, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu tentang pelaksanaan Idul Adha. Ini yang penting-penting saja lah. Artinya tata cara kan dah paham kita. Berapa kali takbir rakaat pertama, takbir rakaat kedua. Salat Idul Adha itu hukumnya sunat saja. Ya, tapi jangan mentang-mentang sunat saja
kosong nanti masjid mulanya. Jangan. Syiarnya justru di sholat itu Pak, tambah nanti berkorban. Apa tujuannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi itu kan melarang perempuan keluar rumah ya kecuali hajatnya ada darurat. Tapi pas Idul Fitri, Idul Adha itu Nabi suruh perempuan keluar rumah, pergi hadir ke tempat pelaksanaan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Nabi suruh, anak-anak bawa, perempuan bawa. Apa hikmah? Padahal Nabi mewanti-wanti, napadusi ko yan ajo pada keluar. Tapi pas Idul Fitri, Idul Adha Nabi suruh keluar, bawa istri bawa, berapa istri? 4 orang bawa 4. 1 orang bawa 1. Apa rahasianya Pak? Karena Islam ingin apa bahasa kerennya? Show power gitu. Ingin menunjukkan bahwa kita ini banyak punya masa yang luar biasa untuk menggetarkan non muslim menengok. Awak kalau ramai Pak, kok kelompok kalau ramai, awak nengok Pak, lebih banyak orangnya, banyak masanya, banyak ikut. Tujuannya itu Pak. Maka dikeluar Nabi menganjurkan semua umat Islam yang sehat, baik perempuan atau laki-laki keluar. Maka nanti perempuan silahkan hadir ke tempat Idul Adha. Tapi kalau dibuat di masjid, ya berarti jangan masuk yang haid. Cukup di pelataran saja. Kalau di tempat yang luas, mungkin di lapangan, itu boleh. Tapi jangan sholat Idul Adha pula, karena kondisinya tidak suci. Terakhir Bapak Ibu, ini jarang dilakukan. Jarang dilakukan, tapi itu dianjurkan, sunnah Nabi. Dianjurkan imam dan khatib Idul Fitri itu terlambat datangnya. Terlambat itu artinya di saat-saat terakhir. Umpamanya gini Pak, jemaah sudah hadir semuanya. Kapan keluarnya? Kapan hadirnya khatib dan imam? Sesaat mau sholat itu dikumandangkan. Jadi nanti caranya gini, imam dan khatib itu nunggu dulu entah di ruangan mana begitu. Pokoknya jangan hadir dulu di tempat itu pelaksanaan. Biasanya di sini Pak ya. Di mana? Oh lapangan. Jangan hadir di sana dulu. Khatib imam simpan dulu. Di kamar dulu mamanya sini dulu. Aba-aba itu dari penitia sana. Kan nanti banyak pengumumannya Pak. Entah sumbangan lah, tak apalah. Tuntaskan dulu. Ketika sudah selesai semua, nah penitia bilang Pak Ustaz, Pak Hatib, ini kita udah mulai nih mau apa? Mau komat lah istilahnya ya. Ya udah langsung berangkatlah imam dan khatib ke sana. Sampai di sana, tidak neko-neko, tidak sholatul masjid. Sampai khatib imam di sana, langsunglah mulai dilaksanakan sholat Idul Adha. Begitu sunnahnya Pak. Nabi itu dulu kalau dia mau pelaksanaan Idul Adha, Idul Fitri sama. Nabi itu kapan datang? Sesaat sholat Idul Fitri, Idul Adha itu mau dikumandangkan, mau dilaksanakan. Jadi tak ada ceritanya. Imam dan khatib itu pagi-pagi buta datang dia. Nah, duduk depan tuh dia. Nah, itu menyalahi sunnah. Bukan berdosa, tidak berdosa. Tapi menyalahi praktek baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti ubah-ubah nanti. Nah, berarti ada 2 yang nanti dirubah supaya ada perkembangan nanti. Takbir Idul Adha mulai nanti dari subuh hari Arafah menurut perhitungan keputusan pemerintah gitu. Tanggal 9 subuh. Yang kedua, imam khatib datangnya setelah ya akan dilaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Demikian Bapak Ibu, kalau melanjutkan nanti tidak pula habis pula waktu kita, maka mudah-mudahan bermanfaat. Tak ada Pak ya Bu? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami sampaikan jadi ini semua untuk pelaksanaan hari raya Idul Adha tahun ini. Amin. Selanjutnya kita akan melaksanakan sholat dan pekan yang besok akan diisi adalah Buya Dr. Syafi'i SHK dari Kementerian Sosial. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.